Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam waktu setempat. Untuk teman-teman yang sudah mampir dan baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel The Pahlata. Semoga channel ini dapat membantu teman-teman. Kali ini kita akan membahas konten tentang tes komputer atau soal-soal komputer untuk Excel. Microsoft Excel ya. Untuk yang Word dan PowerPoint saya sudah upload di eh, channel yang ini, tetapi baru beberapa hari. Kali ini kita akan membahas konten tentang atau video tentang soal-soal Excel. Baik teman-teman, kita menuju ke dalam Excelnya terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita mengetahui soal-soal yang keluar atau soal-soal yang akan diberikan kepada kita. Untuk kalau kita menganalisa, kalau saya menganalisa itu kita akan membuat tabel lalu menggunakan rumus fluk dan VLOOKUP, simpan di local disk D dengan ketentuan nama desa, nama peserta. Hanya seperti itu teman-teman. Namun teman-teman, jika teman-teman belum memahami, mari kita simak video ini sampai selesai. Biar teman-teman tidak gagal paham atau gagal apa ya artinya ya, gagal seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, lonceng notifikasinya diaktifkan untuk teman-teman supaya teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Semoga channel ini membawa manfaat, dan untuk yang mau ujian atau perangkat desa atau admin atau yang lainnya, semoga teman-teman diluluskan, dimudahkan segala urusannya dalam bentuk apapun seperti itu. Rawe-rawe rantas, malang-malang buntung. Segala yang menghalangi harus disingkirkan. Seperti itulah ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan memulainya yaitu tentang gaji pegawai PT Angkasa Raya dengan nama kita dari nomor, nama, gaji, lalu total gaji berarti ya teman-teman kita atur dulu nanti. Saya harap teman-teman menonton video ini sampai selesai dikarenakan nanti kan ada error ya, rumus yang error, bagaimana cara mengatasinya. Itu kan ada beberapa trik ya untuk menyelesaikan tugas yang error menjadi normal seperti itu teman-teman. Kita perkecil dulu soalnya. Kita tempatkan di sini saja. Oke, ada nama, ada gaji, ada total gaji, ada pajak, dan ada gaji bersih. Berarti ini ada rumus yang tidak terduga, yaitu memakai rumus sum dan rumus ya mungkin untuk total gaji saja ya, memakai rumus sum. Seperti itu teman-teman. Untuk tabel bantu dan tabel pajaknya itu nanti kita selesaikan. Kita rapikan dulu seperti yang diperintahkan oleh pihak panitia atau pihak penyelenggara. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tengok-tengok dulu, kita amati bagaimana kita akan memulainya. Tapi teman-teman jangan lupa berdoa ketika mau mengerjakan, dan semoga teman-teman yang mau mengerjakan itu fokus dalam mengerjakannya dan dipermudah seperti itu teman-teman. Itu ada golongan ya, ada golongan kita tambahkan tadi, ada golongan di samping nama
dikarenakan kan untuk golongan masing-masing itu maksudnya contoh dari ketua mendapatkan gaji 1 juta, untuk yang wakil 900, untuk anggota 800. Contohnya seperti itulah, golongan itu kelas seperti itu teman-teman. Kita atur kolom ya, kolom dari tabelnya untuk supaya terlihat rapi. Teman-teman tinggal mengikuti saja, yaitu di format ya. Di format itu teman-teman pengaturan untuk lebar kolomnya dan tinggi kolomnya. Teman-teman atur saja, sesuaikan dengan perintah apa yang diperintahkan. Ada gaji pokok, tunjangan, dan transport seperti itu teman-teman. Nanti juga teman-teman masuk ke dalam apa itu ya, margin dan sentral ya, yang itu yang ada tombol kuningnya tadi, ada layar kuningnya, yaitu dari Alkmen seperti itu teman-teman. Untuk recordingnya mungkin kurang jelas, saya mohon maaf teman-teman, karena dengan alat seadanya atau videonya yang kurang jernih, nanti saya perbaiki lagi. Untuk kritik dan saran silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar, atau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Di sini kita itu sharing, bukan saya ingin menggurui atau bagaimana atau sombong dan bagaimana, saya tidak. Kita sistemnya ini sharing saja untuk teman-teman yang sudah paham atau ada yang belum paham, silahkan sharing di kolom komentar bagaimana cara mengerjakannya, atau bisa japri di nomor WhatsApp. Dan untuk soal-soal yang keluar ya, soal-soal yang ini ketika teman-teman mau berkas ya, atau itulah pokoknya soal-soalnya lah ya, soal-soalnya mau saya akan sematkan di deskripsi. Tapi ketika video ini sampai ke 1000 viewer, baru saya akan memasukkan link downloadnya nanti pas waktu 1000 viewer. Maka itu teman-teman bantu dengan cara subscribe, like, lonceng notifikasinya diaktifkan untuk teman-teman, biar teman-teman itu mendapatkan updatean terbaru dari channel saya. Untuk lebih berkembangnya channel ini, saya harap teman-teman dapat memahaminya, bukan saya mengemis-ngemis atau bagaimana, tapi ada beberapa peraturan dari YouTube memang seperti itu. Untuk berkembangnya channel, untuk pembuatan konten dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Saya tidak mau membahas SEO YouTube karena saya juga masih pemula ya guys. Maka dari itu mohon bantuannya seperti itu teman-teman. Ada nama, kita isi untuk tabel bantunya. Untuk teman-teman silahkan dicermati dan dipelajari video yang dari channel Debah Lata. Kira-kira dalam konten-konten sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah atau mau mampir atau yang sedang menonton, saya harap ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau pengetahuan. Intinya kita sifatnya sharing seperti itu teman-teman. Setelah teman-teman selesai menulis nama, yaitu dengan golongan nama, terus gaji pokok, tunjangan, dan transport. Lalu teman-teman itu menulis lagi ya, menulis atau membuat tabel baru
atau tabel bantu yang ketiga, yaitu tentang pajak seperti itu teman-teman. Ada beberapa persentase dari pajak itu, kalau tidak salah itu tadi 2%, 3%, dan 4%. Untuk yang 2% itu golongan A, golongan B itu 3%, golongan C itu 3%. Untuk masing-masing apa ya? Untuk masing-masing golongan seperti itu teman-teman. Contohnya golongan A mendapatkan 1.900.000, nanti terkena pajaknya atau total dari terkena pajaknya berapa, untuk pendapatan bersihnya berapa. Maka itu diperlukan dengan rumus-rumus dari Excel seperti itu teman-teman, untuk apa ya? Untuk mempercepat pekerjaan seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman mau mengerjakan dari rumus VLOOKUP, nanti teman-teman alangkah baiknya teman-teman mengerjakan dari samping horizon, jangan satu-satu teman-teman. Memang hasil sama, ya kan? Hasil sama, cuma copy dari tabel bantu menuju yang tabel yang diujikan, ya, diujikan. Tetapi kan ada rumusnya seperti itu teman-teman. Bukan hanya sebatas mengcopy dan paste seperti itu loh teman-teman. Maka teman-teman itu harus paham apa itu rumus VLOOK dan rumus VLOOKUP. Nanti saya akan bahas di pertemuan depannya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah paham atau yang belum, silahkan sharing saja di kolom komentar, atau ada pendapat atau ada komentar yang teman-teman dapat membantu teman-teman yang ada kebingungan untuk mengerjakan atau bingung mau bagaimana caranya untuk men-setting suatu rumus yang error seperti itu teman-teman. Kita sudah menuju ke dalam tabel pajak seperti itu. Oke, kita rapikan terlebih dahulu dengan merge dan center seperti itu teman-teman. Yang itu tadi ada mouse-nya ya, yang di dalam paragraf. Kita pelajari lagi. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk saling mengingatkan dan fokus, lebih utama berdoa, jangan lupa. Semuanya itu serahkan semua yang pada yang kuasa seperti itu teman-teman. Kita lanjut untuk pembahasannya. Yang terpenting dan paling penting, yang utama, yang terutama ya teman-teman, itu tentang fokus, dan teman-teman itu mau belajar dengan tekun dan teliti seperti itu teman-teman. Untuk masalah nervous dan lain-lain, atau grogi atau mentalnya itu down saat di lapangan, itu lebih baik teman-teman itu berlatih dari sekarang. Ketika mengende-ngende waktu, menunda-nunda waktu, bahasa Indonesianya seperti itu teman-teman. Menunda-nunda waktu, nanti teman-teman justru tertinggal setar dengan teman-teman yang berkompetisi di golongan tersebut. Intinya teman-teman, ketika mau kapan lagi kita bergerak, apakah harus menunggu besok atau besok dan besok? Masih ada waktu, besok lah, itu yang membuat teman-teman itu akhirnya itu tidak belajar, lalu teman-teman tidak fokus, di hari H buyar seperti itu teman-teman. Untuk yang sudah paham tetap saja harus belajar, karena untuk mengingatkan atau mengulas atau membuat teman-teman berlatih lebih untuk supaya teman-teman lolos dalam ujian tersebut. Ya, semoga teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, semoga teman-teman
dapat mengerjakannya dengan mudah dan gampang seperti itu. Kita tulis ya, sama dengan VLOOKUP, turung buka, nanti ada rumus yaitu tentang titik koma, bukan bukan rumus, memang itu udah aturan dari Microsoft Excel-nya, yaitu tentang titik koma atau kita menggunakan tanda koma atau yang lainnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut satu demi satu, tahap demi tahap. Dari total gaji kita memakai rumus apa tadi? Yang di depan yaitu memakai rumus sum. Karena kita akan mentotal berarti kan menambahkan dari jumlah gaji pokok, lalu tunjangan dan transport itu totalnya itu berapa. Yaitu memakai rumus yang namanya itu rumus sum. Sama saja mengerjakannya itu dengan sama dengan lalu sum, lalu kursornya ditarik ke dalam kolom yang kita mau scan atau kita mau rekam seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sama dengan ya, kita ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP, lalu teman-teman koma, ada yang titik koma, ada yang koma, itu tergantung atau settingan dari komputer teman-teman. Untuk yang menggunakan titik koma itu sama saja seperti itu, atau yang memakai koma juga seperti itu, hasilnya sama. Yang penting teman-teman tidak salah dengan rumusnya, insya Allah akan keluar atau mendapatkan hasil yang teman-teman impikan seperti itu teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman sudah mengerjakan untuk tabel bantu dan tabel pacaknya, untuk teman-teman ya, jangan langsung apa ya, jangan langsung membuka video untuk tutorialnya, tetapi bukalah komputernya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan atau eh, apa namanya tadi, mengaktifkan komputer, menghidupkan komputer, sama saja seperti itu teman-teman. Untuk saran saja ya, lebih baik teman-teman itu ada laptop atau komputer dan HP untuk melihat atau menonton atau menyimak atau yang sejenisnya ya. Seleb apa ya namanya ya? Bersamaan yang kita menonton, terus kita mengerjakan, mencontohkan. Jadi teman-teman itu memorinya cukup 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 mengingat atau keingatan itu apa ya namanya ya? Itu akan selalu teringat kayak gitulah teman-teman. Nah ini sudah memakai rumus VLOOKUP dan akan kembali lagi dengan VLOOKUP. Silahkan amati ya teman-teman ya. VLOOKUP, oke kita ulangi lagi. Yaitu sama dengan, lalu teman-teman tulis VLOOKUP, tanda buka ya, kurung buka, kursornya itu ditaruh ke tabel bantu seperti itu teman-teman. Berarti ya, berarti ini pajaknya itu total 38.000. Cukup murah ya teman-teman ya. Kita akan menghitung dari gaji bersih ya. Untuk teman-teman
Yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, silahkan subscribe, lonceng notifikasinya diaktifkan, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Untuk teman-teman yang ada kritik dan saran atau ada hal yang perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mau atau sedang mencari soal-soal tentang Word, saya sudah membuatkan video tentang pengerjaan atau soal-soal Word, lalu ada PowerPoint. Teman-teman silahkan cari saja di halaman channel saya atau di playlist ada, di video pastinya ada. Oke, kita lanjut. Sama dengan sama saja ya, sama dengan pokoknya itu. Untuk rumus itu memakai dengan sama dengan. Untuk upgradean terbaru dari Windows, teman-teman juga harus berlatih dari Windows yang OLD ya, atau yang jadul sampai yang terbaru dan terpopuler seperti itu teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Kita mengerjakannya itu di list atau di halaman pertama itu ya, dari tabel yang kita kerjakan seperti itu teman-teman. Ini jam 5:30 pagi ya buat teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi. Saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Untuk hal-hal yang perlu teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, ini ada rumus yang error, yaitu di bawah pajak. Berarti ini rumus VLOOKUP. Lalu rumus VLOOKUP. Ini ada error ya. Berarti tadi untuk kunci dari rumus tersebut atau kolom tersebut bergeser seperti itu teman-teman. Kita amati lagi atau kita teliti lagi, ya kan, bergeser. Oke, kita bergeser, kita geserkan, kita tempatkan ke sebuah filenya ya, untuk sesuai. Kita ulangi lagi. Pada intinya rumus yang error itu kolomnya atau apa ya namanya ya, saya lupa. Pokoknya apa ya, kolomnya itu yang di scan atau direkam itu bergeser. Maka teman-teman harus menguncinya dengan F4 seperti itu teman-teman. Terkadang pun F4 itu sudah terkunci itu bergeser, atau kadang-kadang rumusnya itu ditarik ke bawah itu sama. Padahal untuk perubahan data dari rumusnya itu kan sudah jelas. Artinya mengcopy dari tabel bantu ya, maksudnya ya, tabel bantu menuju tabel yang akan dites atau yang kita kerjakan. Berarti kan ada perbedaan dari angka atau nominal atau nama atau yang lainnya teman-teman. Maka itu teman-teman harus teliti kembali. Adapun pergeseran dari kolom yang satu ke dua atau yang lainnya, atau teman-teman itu biasanya kesalahannya itu di dalam koma, mengasih koma ya, contohnya B1,
C3. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tarik ke bawah. Sama saja 100.000. Terus yang ketiga, nah ini kan ada dua nih. Ada dua yang geser ini teman-teman. Ada yang geser ini teman-teman. Kita perbaiki kembali supaya rumus tersebut dapat berfungsi dengan apa yang kita inginkan. Ya kan, ini sudah mulai betul. Oke. Maka teman-teman, untuk rumus yang error itu yang penting teman-teman jangan panik. Semua dapat diatasi. Segala permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Seperti itu teman-teman. Ini total gaji dan semuanya itu sudah sesuai. Kita tarik. Oke, tetap error saja. Sepertinya ini ada yang geser lagi. Padahal sudah dikunci. Kita tunggu. Kita kunci lagi dengan F4. Oke. Oke, geser oh ini berarti yang geser ini yang di tabel bantu dalam pajak seperti itu teman-teman. Untuk koma dan titik koma teman-teman perhatikan dari rumusnya biasanya sama dengan contoh ya. Contohnya itu sama dengan sum dalam kurung B1 titik koma C5. Contohnya seperti itu teman-teman. Atau B1, A5 seperti itu. Bisa juga A1 dengan D1. Juga bisa ditarik sih. Juga ditarik otomatis juga bisa. Ada trik-triknya nanti saya jelaskan satu persatu atau pengertian dari Excel dan lain sebagainya. Nanti teman-teman dipahami terlebih dahulu untuk masalah yang teman-teman mau hadapi atau yang sudah dihadapi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah sempurna. Dan kita sudah sesuai dari soal-soal yang keluar dari tes perangkat desa maupun tes admin atau yang lainnya. Untuk teman-teman, tadi soalnya kita akan disimpan di lokal disk D dengan nama desa dan nama peserta. Silahkan teman-teman membuat folder dari Excel-nya sendiri, juga bisa masuk ke dalam menu file, lalu teman-teman pilih save, lalu arahkan mouse-nya itu ke dalam apa namanya tadi, berarti ke dalam tabel bantu atau folder ya. Tadi kan ada folder, ada nama desa, maksudnya penyimpanan baru dengan nama folder dan nama desa, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya seperti itu dahulu teman-teman. Adapun pertanyaan dan kritik dan saran silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.